anak-anak ibu yang ibu kasihi, bagaimana kabar kalian? Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat dan kita senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Baik, bertemu kembali dengan ibu dalam pelajaran yang sama, pelajaran pendidikan agama Kristen. Dan hari ini kita akan belajar tentang pelajaran dengan materi baru ya. Namun sebelum kita memulai kegiatan belajar kita, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sumber segala kasih dan kebaikan. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih atas selawatan perlindungan Tuhan, dan juga memberikan kami kesehatan, kekuatan, kemampuan, serta napas kehidupan, sehingga kami boleh merasakan kasih Tuhan sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami akan memulai kegiatan belajar kami. Kami mohon kiranya Tuhan yang memberikan kepada kami akal, budi, kepintaran, kebijaksanaan, dan hikmat yang berasal daripada Tuhan saja, sehingga apa yang kami pelajari dapat kami mengerti dengan baik dan dapat menjadi pedoman bagi kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Sertailah kegiatan belajar kami ini ya Tuhan, dari awal hingga selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, anak-anak ibu yang ibu kasihi, hari ini kita, seperti yang ibu katakan tadi, kita masuk dalam materi baru tentang Roh Kudus, penopang hidup orang beriman. Namun sebelum kita memulai masuk pada materi, ibu mengajak kalian bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Kita mengangkat satu lagu yang berjudul Bila Roh Allah Ada. Ya. 1, 2, 3. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ya, terima kasih anak kita sudah bersama-sama memuji nama Tuhan. Baik, kita akan masuk kepada materi baru kita, yaitu tentang Roh Kudus, penopang hidup orang beriman. Bisa kalian buka dalam buku siswa Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti Kemendikbud dengan kurikulum 2013, revisi 2017, halaman 36 sampai 41. Dan juga bisa kalian buka dalam LKPD kalian, halaman 48 sampai 51. Adapun yang menjadi dasar bagi kita belajar, dasar Alkitab yang menjadi untuk kita belajar hari ini, yaitu bisa kita lihat dalam Yohanes pasal 14 ayat 26. Kemudian dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kemudian juga dalam 1 Korintus pasal 13. Ya, itu yang menjadi dasar bagi kita belajar hari ini. Baik,
untuk kita pada hari ini dalam belajar, yaitu yang pertama, menghayati peran Roh Kudus dalam proses hidup orang beriman. Yang kedua, mempraktekkan sikap hidup beriman yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga, menganalisis peran Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Yang keempat, menyajikan berbagai contoh cara hidup orang beriman yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, itu yang menjadi kompetensi dasarnya. Kemudian, bertolak dari kompetensi dasar itu, ketika kita belajar, tentu kita harus memiliki tujuan yang mau kita capai ketika kita belajar dari materi hari ini. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai ketika kita sudah belajar materi ini, yang pertama, peserta didik dapat menceritakan peristiwa Roh Kudus, peristiwa turunnya Roh Kudus atau peristiwa Pentakosta. Ya. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari Roh Kudus. Yang ketiga, peserta didik dapat mengungkapkan peranan Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Yang keempat, peserta didik dapat membuat contoh peranan Roh Kudus dalam hidup orang beriman melalui slogan. Jadi membuat slogan, ya, membuat slogan. Oke. Jadi itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Baiklah. Apakah kalian pernah mengambil barang atau uang yang bukan milik kalian? Pernah tidak? Kalian mengambil barang atau uang yang bukan milik kalian. Pernah gak, Eprin? Andra? Willy? Vicky? Putra? Yosia? Pernah? Kelvin? Ya. Eprin, bagaimana Eprin? Pernah tidak? Pernah? Iya. Eprin mengatakan dia pernah. Nah, kalau kalian pernah, ketika Eprin mengambil, apa yang Eprin rasakan? Apa? Takut. Apalagi? Rasa bersalah. Ya. Kira-kira perbuatan yang Eprin lakukan itu apakah perbuatan yang dipimpin oleh Roh Kudus atau tidak? Baik, benar. Itu tidak. Perbuatan yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Oke. Hari ini kita belajar tentang Roh Kudus. Lalu, siapakah Roh Kudus itu? Ada yang tahu? Andra mungkin tahu. Vicky? Ya, Willy. Apa Willy? Roh Kudus ialah Allah sendiri. Nah, baik. Roh Kudus ialah
sendiri yang kita ketahui bahwa Roh Kudus merupakan penghibur yang dijanjikan oleh Kristus sebelum naik ke surga, yang berperan mengerjakan segala sesuatu. Oke. Baik. Di dalam teologi Kristen, Roh Kudus diakui sebagai pribadi ketiga dari Tritunggal setelah Allah Bapa dan Allah Anak. Jadi Tritunggal itu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang dalam kepribadian saling mengisi. Oke. Hari ini kita akan berdiskusi tentang materi kita tentang Roh Kudus. Nah, baik. Kita berdiskusi, silahkan membentuk kelompoknya masing-masing saat yang sudah Ibu bagikan tadi. 1, 2, 3 kelompok. Nah, kita akan berdiskusi dan silahkan kalian menyaksikan video yang Ibu tayangkan ini. Ketika hari Pentakosta tiba, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit yang bunyinya sama seperti angin kencang. Bunyi itu mengisi seluruh rumah tempat mereka berkumpul. Kemudian tampaklah pada mereka seperti nyala api yang disebarkan kepada mereka dan berhenti di atas mereka masing-masing. Mereka semua dipenuhi Roh Kudus, dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus. Di Yerusalem ada beberapa orang Yahudi yang sungguh-sungguh beribadat kepada Allah. Mereka berasal dari setiap daerah di dunia ini. Mereka datang karena mendengar suara itu dan heran karena masing-masing rasul berbicara dan setiap orang mendengar dalam bahasanya sendiri. Mereka heran mengapa hal ini bisa terjadi dan berkata, apakah orang yang di atas itu yang berbicara orang Galilea? Tetapi kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri. Bagaimana mungkin? Partia, Media, dan Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, dan Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya dekat Kirene, Roma, Kreta dan Arab, orang Yahudi dan orang penganut agama Yahudi. Kita berasal dari daerah itu, tapi mereka bicara dalam bahasa kita. Mereka heran dan bingung. Apa yang terjadi? Orang lain menertawai para rasul dan katanya, mereka kebanyakan minum anggur. Kemudian Petrus berdiri bersama ke-11 rasul dan berkata, saudara-saudara, dan semua yang tinggal di Yerusalem, izinkanlah aku bercerita, dan dengarkanlah baik-baik. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, sebab sekarang baru jam 9 pagi. Tapi Nabi Yul telah mengatakan tentang hal-hal yang kamu lihat. Allah berkata, pada hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Anak-anak lakimu dan perempuan akan bernubuat. Kaum mudamu akan mendapat penglihatan, orang-orang tua akan mendapat mimpi khusus. Juga akan kucurahkan rohku ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan, dan mereka akan bernubuat.
Mereka sangat terharu mendengar itu dan bertanya kepada Petrus serta rasul lainnya. Saudaraku, apa yang harus kami perbuat? Jawab Petrus, Bertobatlah, dan biarlah kamu dibaptis. Dalam nama Yesus Kristus, supaya dosa-dosamu diampuni. Maka kamu akan menerima Roh Kudus. Janji ini berlaku untuk kamu, anak-anakmu, dan bagi yang berada di tempat jauh. Bagi semua orang yang dipanggil Tuhan Allah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Baik, tadi kalian sudah menyaksikan video yang telah ditayangkan. Silahkan kalian membentuk kelompok berdasarkan yang sudah Ibu bagikan tadi. Kelompok 1, 2, dan 3. Ya. Baik, kalau sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing, Ibu akan memberikan satu bahan diskusi bagi tiap-tiap kelompok. Jadi tiap-tiap kelompok bahan diskusinya berbeda-beda ya. Pertanyaan diskusinya berbeda-beda ya. Oke. Kelompok 1 yang akan menjadi bahan diskusi kalian adalah, setelah kalian menyaksikan video tadi, silahkan kalian diskusikan bagaimana peristiwa turunnya Roh Kudus atau peristiwa Pentakosta itu tadi. Silahkan kalian bandingkan dengan video video yang sudah ditayangkan. Kemudian kalian buka Alkitab yang menjadi dasar pembelajaran kita. Kemudian kalian buka buku siswa yang ada dengan kalian dan juga LKPD kalian. Silahkan kalian diskusikan bersama rekan-rekan kelompok bahwa apa saja yang terjadi dengan peristiwa Pentakosta itu tadi. Kemudian untuk kelompok 2 silahkan kalian diskusikan apa yang dimaksud atau arti dari Roh Kudus. Ya, arti dari Roh Kudus. Kemudian untuk kelompok 3 silahkan diskusikan apa saja contoh-contoh hidup orang beriman yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, oke, silakan dimulai diskusinya dari sekarang. Ibu kasih waktu 5 menit, dipersilahkan. Ya, baik, kelompok 1 sudah selesai, kelompok 2 sudah selesai. Ya, kelompok 3 bagaimana? Ya, terima kasih karena sudah berperan aktif dalam diskusi kelompok. Ya, silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk maju ke depan membacakan hasil diskusi tentang bagaimana dan apa yang terjadi dengan peristiwa Pentakosta. Silakan. Ya, terima kasih. Silakan beri aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih atas keberaniannya. Ya, kelompok 1 tadi mengatakan bahwa yang terjadi pada saat peristiwa Pentakosta itu adalah terjadinya tiupan angin kencang, kemudian adanya lidah-lidah api, dan juga apa tadi?
Banyak orang berbahasa roh. Ya. Ya, terima kasih. Silahkan kelompok 2 maju ke depan. Ya, beri aplaus untuk kelompok 2 atas keberaniannya menyampaikan hasil diskusi. Ya. Kelompok 2 tadi mengatakan bahwa arti dari Roh Kudus, ya, katanya tadi Roh Kudus adalah Allah itu sendiri, yaitu sebagai roh penghibur, bagian dari pribadi ketiga dari Tritunggal setelah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Roh Kudus dalam bahasa Ibrani disebut Ruach, dalam bahasa Yunani Pneuma, yang berarti angin, napas, yang diterjemahkan roh yang menunjukkan kuasa pemberi kehidupan yang tidak terlihat. Atau dalam eksistensinya disebut sebagai Parakletos, yaitu sebagai penolong, sebagai penghibur, dan sebagai penasehat atau menasehati. Terima kasih untuk kelompok 2. Kemudian silahkan kelompok 3. Oke, terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 3 atas partisipasinya. Ya, kelompok 3 mengatakan contoh hidup orang beriman yang dipimpin oleh Roh Kudus itu seperti hidup dalam kepedulian, hidup dalam kasih, yang memberi empati kepada sesama, dan juga hidup di dalam buah-buah roh, katanya. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 yang berkata bahwa buah-buah roh itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya. Jadi kelompok ini mengatakan bahwa orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang mampu melakukan buah-buah roh ini. Jadi hidup dalam penguasaan diri. Jadi bertindak dengan penuh kehati-hatian, tidak sembarangan. Kira-kira ini sesuai tidak dengan firman Tuhan, ya, seperti itu. Terima kasih atas partisipasi kalian semua. Oke, nah sekarang kalian perhatikan di bagian depan ini ada 2. Yang pertama, Ibu akan nanti membagikan bagi kalian amplop per kelompok. Ibu akan bagikan 2 amplop. Nah, dari isi amplop itu silahkan kalian buka nantinya. Ya, Ibu akan bagikan. Silahkan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silahkan dibuka. Kalau kalian sudah membuka, perhatikan di depan. Ya, di sini ada 2. Yang pertama, kelompok cara hidup orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang ke sebelah kiri, cara hidup orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Oke, silahkan dibuka. Di situ ada 2 gambar. Nah, silahkan perwakilan dari kelompok yang tadi belum maju presentasi, silahkan maju ke depan.
silakan tempelkan foto berdasarkan gambar yang ada, apakah dia masuk dalam kelompok orang yang beriman yang dipimpin oleh Roh Kudus atau orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Silahkan. Kelompok 1. Ya. Apa yang dia lakukan? Oke. Orang yang sedang bersekutu bersama orang-orang beriman. Ya, itu sudah pasti dia kelompok hidup orang beriman yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kemudian yang kedua, kamu menempelkan gambar ini kenapa? Oke, gambar orang mencuri ya. Mencuri itu adalah contoh hidup orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, silahkan kelompok 2. Kelompok 2, ya, silahkan. Baik, terima kasih. Nah, alasannya ini apa? Ya, sedang berdoa, remaja sedang berdoa, ya. Berarti dia hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, gambar yang kedua adalah gambar anak remaja yang membolos. Iya. Ketika orang membolos, maka dia hidup yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Silakan kelompok 3. Baik, terima kasih. Nah, silakan jelaskan. Itu gambar apa? Iya, gambar menolong, berarti hidup dalam empati, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Oke. Sekarang gambar yang ini dikelompokkan sebagai orang yang tidak beriman. Kenapa? Karena mencelakakan orang lain. Oke. Ya. Terima kasih. Dengan kalian mengelompokkan antara contoh hidup orang beriman dan yang tidak beriman yang dipimpin oleh Roh Kudus dan tidak dipimpin oleh Roh Kudus, berarti kalian sudah bisa membedakan. Ya, bisa membedakan. Baik. Ketika kalian sudah bisa membedakan, ketika kalian sudah mampu memaparkan isi dari diskusi kalian, mari bersama-sama kita simpulkan. Nah, namun sebelum kita simpulkan, mungkin saja ada dari antara kalian yang ingin bertanya tentang materi kita atau ada bagian-bagian yang tidak dipahami, silahkan ditanyakan. Baik, kalau sudah jelas, mari bersama-sama kita simpulkan apa yang menjadi kesimpulan dari materi kita hari ini. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan? Kelvin? Iya. Bahwa peristiwa Pentakosta atau yang dikenal dengan hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus disebut dengan hari turunnya Roh Kudus dalam kitab Kisah Para Rasul. Bisa dilihat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2. Ya, benar. Bahwa terjadinya tiupan angin kencang, adanya lidah-lidah api, dan juga banyak orang yang berbahasa roh. Baik. Kemudian pengertian dari Roh Kudus itu adalah, iya, terima kasih Andra, bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri.
atau pribadi ketiga dari Tritunggal setelah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang saling melengkapi ya. Kemudian Roh Kudus ini berasal dari bahasa Yunani yaitu pneuma dan juga bahasa Ibrani ruah yang berarti angin, napas, yang diterjemahkan roh yang menunjukkan kuasa pemberi yang tidak terlihat. Kemudian dalam eksistensinya Roh Kudus menunjukkan eksistensinya sebagai Parakletos, yaitu penolong, penghibur, dan juga penasehat atau menasehati. Lalu Roh Kudus itu ada dan tinggal di dalam hati manusia. Seperti yang teman kalian tadi katakan bahwa ketika dia melakukan kesalahan, maka ada rasa bersalah. Berarti ketika pada saat dia melakukan kesalahan, dia ditegur oleh Roh Kudus. Jadi setiap hati manusia yang berfungsi untuk menolong, untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Kemudian menasehati supaya kuat dengan segala permasalahan sebagai penghibur ketika kita di dalam kedukaan. Itu fungsi dari Roh Kudus. Kemudian contoh-contoh hidup orang beriman, tadi kalian sudah bisa membedakan antara hidup orang beriman yang dipimpin oleh Roh Kudus dan juga hidup yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Di contohnya adalah orang bersekutu, berdoa, dan menolong. Ya, contoh hidup orang beriman yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang memiliki kasih, orang yang peduli, orang yang memiliki empati, atau bisa kita lihat dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan juga penguasaan diri. Ya, oke. Ya, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita, ada tugas kalian. Tugasnya adalah kalian diminta untuk membuat slogan tentang hidup orang beriman. Contoh kata-kata hidup orang beriman yang dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Silakan kalian buat slogannya dan Ibu minta kita akan kumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Ya. Baik. Sudah jelas tugasnya? Oke, kalau sudah jelas. Untuk mengakhiri kegiatan belajar kita pada hari ini, mari bersama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami dalam kegiatan belajar hari ini. Kiranya apa yang kami pelajari tentang Roh Kudus penopang hidup orang beriman, kami dapat memahaminya dengan baik. Kami bisa melakukan hidup yang sesuai akan kehendak Tuhan. Kami mampu menerapkan di lingkungan kami agar kami bisa menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Sertailah kehidupan kami ya Tuhan sebagai remaja Kristen, agar kami hidup seturut akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, pelajaran kita hari ini sudah selesai.
Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita.